Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah dasar budidaya tanaman. Untuk kali ini saya akan membahas pola tanam atau cropping system. Pola tanam merupakan subsistem dari sistem budidaya tanaman, merupakan jenis-jenis tata urutan tanaman yang diusahakan pada sebidang tanah tertentu selama satu jangka waktu tertentu. Sistem pola tanam dipengaruhi oleh berbagai komponen, yaitu komponen agroklimat, tanah, tanaman, teknik budidaya, dan sosial ekonomi. Sasaran utama penerapan pola tanam yang tepat adalah produksi yang secara agronomis dapat mencapai hasil maksimum, ekonomis optimum, dan ekologis lestari. Tujuan pola tanam adalah memanfaatkan sumber daya yang ada seoptimal mungkin atau untuk mendapatkan interaksi positif dari mikroklimat sehingga dapat meningkatkan produktivitas lahan atau pendapatan petani tiap satuan luas per satuan waktu. Nah, bentuk-bentuk pola tanam bisa dibedakan menjadi dua bentuk pola tanam, yaitu pola tanam tunggal atau yang disebut monokultur. Yang kedua pola tanam ganda atau yang disebut multiple cropping. Pola tanam tunggal diartikan bahwa dalam satu tahun hanya dilakukan penanaman satu kali dan secara monokultur. Pola tanam ganda diartikan bahwa dalam satu tahun pada lahan yang sama ditanam dua atau lebih tanaman dari jenis yang sama atau berbeda, baik yang penanamannya secara tumpang sari, bersisipan, ataupun secara bergiliran. Pola tanam tunggal ditemui pada pertanian sistem perladangan, sistem tegalan, sistem sawah, dan banyak diterapkan pada tanaman semusim maupun tanaman tahunan. Sistem pola ganda mempunyai keuntungan dan kekurangan. Nah, ini salah satu contoh penanaman yang monokultur ya. Jadi dalam satu lahan ditanami jenis tanaman yang sama. Ini juga monokultur. Nah, ini yang multiple cropping ya. Jadi ada 2 atau 3 jenis tanaman dalam satu lahan. Ini tanaman tahunan dan tanaman setahun ya, multiple croppingnya. Beberapa hal yang menguntungkan dari pola tanam ganda adalah yang pertama, produktivitas lahan, pendapatan petani dapat ditingkatkan karena pemanfaatan lahan dan waktu yang lebih efisien ya. Jadi satu lahan karena kita punya beberapa tanaman sehingga lahan itu bisa dimanfaatkan secara efisien. Yang kedua, mengurangi risiko kegagalan karena lebih banyak jenis tanaman yang diusahakan. Jadi misalkan tanaman A ini gagal, mungkin kita bisa mengharapkan tanaman B yang berhasil panennya. Yang ketiga, risiko kekurangan bahan pangan diperkecil dan dapat memperbaiki keseimbangan gizi
karena penganekaragaman jenis komoditi yang diusahakan. Yang keempat, peningkatan dan penyebaran pemanfaatan tenaga kerja sepanjang tahun, mencegah dan mengurangi pengangguran musiman. Kelima, memperbaiki kesuburan tanah. Karena mungkin dalam sistem multiple cropping ini ada tanaman yang contoh tanaman yang mempunyai bintil akar ya. Dia bisa menyumbang nutrisi nitrogen contohnya. 6. Pemanfaatan saprodi lebih efektif dan menghemat pengolahan tanah. Yang ketujuh, mengurangi erosi baik oleh angin maupun air. Beberapa segi negatif dari pola tanaman ganda adalah yang pertama, pemeliharaan lebih sulit dilakukan. Otomatis ya, karena biasanya kita mengelola satu tanaman, tapi kalau multiple cropping kita mengelola lebih dari satu tanaman. Yang kedua, kualitas maupun kuantitas produksi per komoditi condong menurun karena persaingan lebih keras. Macam-macam pola tanam ganda yang dilaksanakan di Indonesia. Yang pertama, pola tanam tumpang sari atau tanam tumpang atau intercropping adalah menumbuhkan dua tanaman atau lebih secara bersama-sama pada lahan yang sama, sehingga petani mengelola dua tanaman atau lebih pada waktu dan lahan yang sama. Nah, macam-macam intercropping. Yang pertama, mix intercropping ya, atau tumpang sari campuran, yaitu menanam dua tanaman atau lebih secara bersama-sama dengan tidak memperhatikan jarak tanam antara tanaman yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, row intercropping atau tumpang sari baris, yaitu menanam dua tanaman atau lebih secara bersama-sama pada lahan yang sama, di mana tanaman tersebut ditanam dalam baris-baris dengan jarak tanam tertentu. Yang ketiga, strip intercropping ya, atau bisa juga disebut sistem tumpang sari pita atau jalur, yaitu menanam dua tanaman atau lebih secara bersama-sama dalam bentuk jalur-jalur tertentu yang disebut sistem tanam surjan. Nah, pola tanam berikutnya adalah pola tanam sisipan ya, atau relay cropping, yaitu penyisipan tanaman berikutnya pada tanaman yang lebih dulu ada pada sebidang tanah yang sama sebelum tanaman terdahulu dipungut. Penyisipan tanaman berikutnya biasanya dilakukan setelah tanaman sebelumnya memasuki pertumbuhan generatif. Tujuan dari pola tanam bersisipan adalah pemanfaatan faktor lingkungan, misalkan cahaya matahari, iklim. Selain itu juga untuk memanfaatkan sisa-sisa kesuburan dan kelembaban dari tanaman yang pertama. Yang ketiga, pola tanam berurutan, beruntun atau bergilir ya, disebut sequential cropping, adalah penanaman dua tanaman atau lebih ditanam pada waktu yang terpisah pada lahan yang sama, sehingga penanaman berikutnya baru dilaksanakan setelah tanaman sebelumnya dipanen. Cara ini cukup bermanfaat untuk pencegahan, pengurangan serangan hama dan penyakit karena dapat memutus siklus hidup hama penyakit. Dibagi dua, yaitu double cropping, menumbuhkan dua tanaman dalam satu tahun, triple cropping, menumbuhkan tiga tanaman dalam satu tahun, quadruple cropping, menumbuhkan 4 tanaman dalam satu tahun,
Ratun cropping atau tanaman singgang menumbuhkan kembali tanaman yang telah dipanen. Ini ratun ini sering misalkan di tanaman tebu ya, setelah dipanen ini biasanya dibiarkan lagi agar tumbuh tanaman yang baru lagi. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.